Hai guys, well kali ini aku mau bacain energinya Gemini, asmara Gemini akhir bulan Mei 2024. Ini general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa cocok untuk semua Gemini, jadi ya santai aja. Sebagai alternatif kamu bisa tonton video yang lain yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya. Ini bacaan untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke. Five of Cups, King of Pentacles, energinya dia dulu. Four of Swords, King of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Cups, Temperance, dan The Fool. Oke. Ada The Fool di sini. Oke, Gemini, asmara Gemini akhir Mei, udah masih ada beberapa hari ya. Five of Cups, ya aku rasa dia kalau ngomongin soal asmara, dia tuh 50-50 ya, antara antara optimis dan pesimis atas hubungan kalian. Jadi dia tidak bisa membayangkan 100% kayak optimis hubungan kalian nanti bakal langgeng atau kalian nanti bakal seterusnya ya. Aduh kok sedih ya jadinya. Dan sebaliknya ya, 50%-nya dia optimis untuk hubungan kalian bisa berlanjut ya. King of Pentacle, Four of Swords, dan King of Swords ya. Oke. Dia merasa kenapa dia optimis dan kenapa dia pesimis. Dia optimisnya karena dia sudah berjalan sampai titik ini bersama kamu, melewati semuanya, rintangan dan semuanya gitu. Dan mungkin dia tahu bahwa kamu satu-satunya orang yang sepertinya menerima dia apa adanya gitu. Dan kenapa dia pesimis? Dia merasa bahwa masih ada banyak hal yang masih belum diberesin, masih ada kayak hambatan yang gede, dan dia masih proses menuju ke sana. Entah itu apa, mungkin salah satunya adalah keinginan dia supaya stabil dulu di finansial, stabil dulu di pekerjaan. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang harus minta restu orang tua dulu gitu, baru dia bisa lega, bisa mikir oke, 50% beres nih gitu. Tadi kan 50% optimis dan 50% pesimis. 50% pesimisnya tuh dia masih meraba-raba, belum tahu hasilnya, belum bisa dipastikan, masih mengusahakan untuk itu. Dan mungkin salah satunya adalah restu keluarga. Jadi kayak harus bener-bener penuh perjuangan untuk ngedapetin itu ya gitu. Kalau dari sisi dia, entah kamu tahu atau enggak, tapi mungkin dia juga belum cerita ke kamu maybe ya gitu. Jadi ini masih ada di masih dia pendam lah ya, atau masih ada di lingkup
lingkungannya aja yang tahu, ya maybe keluarga dan rekan-rekan atau sahabatnya aja yang tahu ya. For Oswald dan King Oswald, oke. Ya, saat ini aku rasa dia kurang optimis juga. Jadi kalau ngomongin soal asmara, ya tadi seperti itu kurang lebihnya. Dan kalau ngomongin soal diri, aku rasa dia lagi sedikit lemah, letih gitu ya, maybe stress atau burnout atas masalah yang dihadapi saat ini gitu. Dan dia mendapat banyak tekanan dari mungkin keluarga dan pressure dari kantor gitu, dan dia cukup lemah dan mungkin secara fisik imunitasnya juga kurang oke ya. Jadi mungkin kamu bisa ngingetin untuk itu, untuk istirahat, untuk minum vitamin, untuk lebih memperhatikan kesehatan dia ya gitu. Dan ada King Oswald, saat ini dia sebisa mungkin mencoba untuk berjuang supaya dirinya itu bisa diandalkan. Tidak hanya diandalkan untuk diri kamu, tapi juga diandalkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya gitu. Jadi dia ingin membuktikan diri kepada lingkungannya bahwa dia itu orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang bisa menghandle semuanya gitu. Dan dia ingin membuktikan itu gitu, karena mungkin dia sering kali mendapat pressure, tekanan gitu dari keluarga, dari lingkungan. Maka dari itu dia tuh mungkin cukup lelah dengan semua itu dan ingin membuktikan bahwa aku bisa berhasil sampai di titik sekarang gitu. Dia ingin membuktikan hal itu ya. Dan kita coba lihat energinya kamu. Di sini ada Queen of Pentacles, Queen of Cups, Temperance, dan The Fool. Kalau dari diri kamu sendiri, kalau ngomongin soal asmara, kamu sebenarnya cukup optimis untuk keberlangsungan hubungan kalian ke depannya gitu. Jadi dibanding dia, kamu tuh lebih sangat optimis gitu. Oke, let's say mungkin 80% dan dia 50-50. Kamu tuh cukup optimis gitu. Karena kamu sepertinya tahu, entah dia kasih tahu atau nggak tahu, sebenarnya kamu tuh tahu. Dan kamu bisa berkompromi atas beberapa hal, bisa tetap menjadi diri sendiri gitu, tidak harus mendapat intervensi atau intimidasi atau pressure dari lingkungan. Kamu cukup kokoh dengan pendirian kamu, dan kamu cukup meyakini apa yang menurut kamu itu baik dan benar ya, kalau menurut kamu ya. Dan Queen of Cups, kamu ada hal dimana kamu merasa bahwa sampai sekarang ini atau akhir-akhir ini kamu lebih bisa mencintai diri kamu gitu. Jadi bukan berarti kamu kemarin-kemarin gak bisa mencintai diri kamu, enggak. Tapi saat ini kamu tuh bisa lebih mempunyai banyak waktu untuk diri, lebih bisa memperhatikan apa yang diri dan jiwa kamu ingin lakukan gitu. Dan ada beberapa hal yang dimana mungkin kemarin di saat pasangan kamu lagi banyak masalah dan lain sebagainya, dan dia mungkin tidak bersemangat berkomunikasi dengan kamu lebih memilih untuk oke, aku juga punya aktivitas, aku juga punya hal yang harus dan aku prioritaskan gitu. Jadi kamu lebih fokus untuk itu, which is ini bagus ya gitu. Jadi kamu tidak menggunakan energi kamu fokus pada hal yang gak bisa kamu kendalikan gitu. Dan akhirnya kamu fokus pada perkembangan diri, fokus pada hal yang bisa kamu kontrol, yaitu diri kamu seutuhnya. Temperance dan The Fool. Oke. Temperance dan The Fool ini aku rasa ya sometimes memang kamu
sedikit kewalahan dengan apa yang kamu rasakan atau gimana ya. Oke lah ya, mungkin ini normal. Mungkin karena hal-hal yang terjadi antara kamu dan pasangan kamu, akhirnya ada kayak pemikiran-pemikiran atau asumsi, di mana asumsi ini tuh belum tentu benar gitu. Tapi karena satu hal, karena mungkin sikap dia yang mungkin let's say tidak ngabari kamu, atau ketika ada masalah dia diam saja, dia hanya membaca chat kamu, dan mungkin bahkan dia mereject telepon dan lain sebagainya. Akhirnya kayak timbul perasaan bahwa kamu tidak dihargai, kamu tidak benar-benar dicintai gitu. Ada hal-hal dimana kamu gak bisa kontrol atas perasaanmu ini gitu, karena sikap dia yang seperti itu kepada kamu ya. Dan ada the fool di sini. Aku rasa apa yang kamu alami saat ini gitu, dan apa yang kamu rasakan saat ini, hubungan kamu berjalan sampai di titik ini gitu, ada bener-bener nilai yang kamu anggap oke, entah ini nanti kedepannya berhasil atau enggak, nothing tulus aja gitu. Dan sometimes memang kamu kayak merasa ya udahlah bodo amat, yang penting aku lakuin semuanya dengan baik, aku lakuin semuanya dengan tulus, aku setia, nanti kedepannya bisa diomongin bareng-bareng gitu. Tapi di sini kalau kalian sudah benar-benar menentukan sikap atau menentukan komitmen ke jenjang yang lebih serius, aku rasa jangan hanya menunggu soal waktu nanti mepet-mepet, tapi mungkin dari sekarang ada beberapa hal yang harus kalian bahas gitu. Tentang mungkin yang 50-50% tadi, tentang perasaan atau tentang sesuatu yang mengganjal di hati, yang nantinya ini ada kaitannya soal masa depan hubungan kalian gitu. Jadi mungkin komunikasi kalian harus lebih dibangun lagi, harus lebih baik lagi gitu. Dari hal-hal yang mungkin ini tidak harus dibahas sekarang, tapi ini sebaiknya dibahas sekarang sebelum kalian memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Oke, Gemini, aku rasa cukup. Semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Sampai ketemu di next video. Thank you udah join, mampir ke sini. Thank you. Sampai ketemu. Bye bye. Sending love.